dari nubuat Yunus. Datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu, dan di sana mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, dan barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi, dan Yunuslah yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahut Yunus kepada mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa pada Tuhan, Allah yang menguasai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahut Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi. Sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kalian." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Dalam kesusahan
kelemahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah alam maut aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam yang kubur. Engkau telah melemparkan daku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkung oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam yang kubur. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Engkau mengangkat nyawaku dari dalam yang kubur. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru Kau berikan kepadamu ya Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyaringnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Shalom. Injil pagi hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus melayani pertanyaan ahli Taurat. Bilanglah pertanyaan coba-coba. Lalu ahli Taurat ini di awal percakapan dengan Yesus merasa tersinggung. Bisa dikatakan merasa diri diserang
dengan cara Yesus menjawab pertanyaannya. Apa jawaban Yesus yang membuat dia tersinggung atau tersudut, merasa diri diserang? Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Terkesan kalimatnya halus, tetapi dengan menegaskan perbuatlah demikian, seakan-akan mau menunjukkan bahwa sang ahli Taurat ini selama ini cuma punya pengetahuan, tetapi belum sempat mempraktekkan. Lalu akhirnya muncul upaya pembenaran diri, pembelaan diri, mengajukan pertanyaan, siapakah sesamaku? Lalu dari cara seperti itu Yesus menangkap sinyal dan ia memberikan contoh orang Samaria yang baik hati. Ini tentu beda dengan semangat Nabi Yunus dalam bacaan pertama tadi. Ketika sudah terhimpit, tersudut, ketika bangun di dalam palka, lalu sampai pada proses tarik pundi, dia rela untuk dilempar ke dalam laut. Dan dia tahu, mereka juga tahu, dia lari dari tugas Tuhan, tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dia bersedia serah diri karena cintanya bagi awak kapal yang lain, supaya reda ombak angin badai pada saat itu. Yang menarik adalah kita menyimak pertanyaan siapa sesama dari orang yang tergeletak tak berdaya di tengah jalan itu. Orang Samaria yang baik hati dipakai Yesus untuk mengubah paham orang Yahudi terhadap sesama. Orang Yahudi kebanyakan tahu saja sesama itu dari 3 kriteria. Yang pertama berasal dari kalangan kita. Tentu ketika Yesus mengangkat contoh orang Samaria, ini contoh yang begitu aneh didengar oleh mereka. Kemudian Yesus mengubah paradigma lama. Sesama itu bukan objek cinta dituju, tetapi sesama itu adalah subjek cinta yang menuju. Dan yang ketiga, tentang perintah agung yang tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi harus menembus praktis, tataran nyata konkret. Karena itu pesan hari ini dari bacaan Injil, bacaan pertama, kita diminta supaya tahu bahwa sesama itu juga adalah orang lain, orang luar kita yang tidak sealiran, beda dengan kita dari aspek apa saja. Kemudian sesama itu bukan objek mati atau pasif dari cinta kita, tapi subjek atau kita yang menunjukkan cinta, subjek yang menuju. Dan cinta terhadap sesama, cinta yang menuju itu harus sampai pada tindakan pengorbanan. Tadi itu bahkan sampai dia bilang kasih 2 dinar, lalu dia bilang kalau masih kurang balik saya bayar tambah. Jadi pengorbanannya memang luar biasa. Kita diminta sebagai calon imam dan imam supaya kita jadi orang-orang yang benar-benar memperjuangkan pikiran tentang sesama ini di tengah kehidupan gereja. Jangan lagi kita suka buat-buat pembatasan, ya, dari memperjuangkan orang lain dari FAM, dari kampung, ataupun bahkan dari suku sendiri. Jangan sampai muncul itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalau kita sudah tersudut, jangan lagi buat pembenaran diri, rasionalisasi, tetapi belajar untuk memperhitungkan orang lain, karena mereka adalah sasaran cinta kita yang harus menjadi nyata. Keselamatan dari Tuhan itu harus tertuju. Semoga bacaan-bacaan kitab suci hari ini menginspirasi perubahan hidup.